Salam saudara-saudara terkasih yang dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Materaikan dalam hati kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu Tuhan. Semoga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu yang berasal daripada Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah kita bertanya dalam diri kita sendiri, atau pernah kita membuat satu pertanyaan, apa sih upah saya sebagai pengikut Kristus? Apa sih sebagai menjadi upah, menjadi imbalan saya menjadi seorang pengikut Kristus? Kita akan sama-sama belajar. Kita akan membuka buku Tuhan dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30 dengan perikop upah mengikut Yesus. Saya akan membaca kepada saudara-saudara terkasih. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jika jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta dan menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Pada ayat yang ke-27 sampai 30 ini kita akan membahas tentang dua kata, yaitu tentang kesetiaan iman. Atau saya akan mengangkat satu tema, yaitu kesetiaan iman. Kesetiaan iman ada dua faktor atau dua suku kata, yaitu ada kesetiaan dan ada iman. Kesetiaan dalam bahasa Yunani yaitu aposiosi, yaitu berpegang teguh atau taat. Berpegang teguh atau taat dalam bahasa Inggris adalah loyalty atau berbakti, tunduk. Kesetiaan ini biasanya kita dengar bagaimana dia setia kepada atasannya, dia setia kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Dan yang terlebih-lebih kita bahas di sini adalah bagaimana kita setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah iman. Iman dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kepercayaan atau keyakinan. Dalam bahasa Yunani adalah pisti, yang artinya mempunyai keyakinan yang satu saja. Yang satu saja dalam artinya kita akan mempunyai keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Menurut bahasa Yunani, iman adalah faith. Faith yang artinya menurut bahasa Inggris, iman adalah faith, yang artinya mempunyai kepercayaan yang tidak pernah tergoyahkan. Nah, kita akan bahas bersama-sama bagaimana kesetiaan iman, atau kita akan lebih memperdalamkan lagi, yaitu kesetiaan iman seorang murid. Kesetiaan iman seorang murid menurut Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Mari kita bahas bersama-sama. Kesetiaan iman seorang murid yang pertama adalah duduk di atas takhta.
kita akan melihat di ayat 27 dan 28. Di situ dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Artinya di sini Petrus mempunyai kerinduan. Dia mempunyai hati. Apa sih upah kami Tuhan? Apa sih yang menjadi yang kami dapatkan ketika kami mengikut Engkau? Apa yang kami lakukan? Apa benar yang kami lakukan ini atau tidak? Di sini dikatakan Petrus menjawab dan berkata. Artinya dia itu punya kerinduan, dia itu punya hati bahwasanya apa sih upah kami mengikut Engkau Tuhan? Apakah tidak ada yang kami peroleh dalam mengikut Engkau? Itulah perkataan Petrus. Diteruskan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Seperti yang dikatakan Petrus ini, apa sih yang kami peroleh Tuhan? Begitu juga dengan diri kita. Mari kita bertanya dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita peroleh kepada Tuhan Yesus kalau kita akan mengikut Dia? Apa menjadi upah kita? Apa yang kita peroleh? Apa yang kita lakukan itu akan apa sih upah kita kepada Tuhan? Mari kita akan bertanya dalam diri kita sendiri. Terus dia dilanjutkan dalam ayat yang ke-28. Maka Yesus akan menjawab mereka. Kalau kita ambil dalam diri kita sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan apapun yang kita pertanyakan dalam hidup. Mari kita pertanyakan apa sih tujuan hidup kita sebenarnya kepada Tuhan. Maka Dia akan menjawab kepada kita. Kita akan membaca dalam pada ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Artinya, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita tidak akan sia-sia. Kita akan menjadi pahlawan, kita akan menjadi prajuritnya. Kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Artinya Tuhan selalu menjawab kita. Seakan-akan di sini kalau kita tahu, ketika Petrus bertanya, maka Tuhan akan menjawabnya. Petrus bertanya, apa upah kami Tuhan? Tapi Tuhan menjawab, upahmu adalah menghakimi kedua belah suku. Sebagai ilustrasi kita pada saat ini, ada sebuah ilustrasi yang mengatakan seorang anak yang disekolahkan di tempat yang sangat mewah. Orang tuanya memberikan dia segala fasilitas. Orang tuanya memberikan segala yang kebutuhan anak itu, tapi anak itu tidak akan mau di sekolah situ. Dia akan berjalan dengan kemampuannya sendiri. Dia akan keluar dari sekolah itu dan mengikut pamannya di luar kota. Setelah dia mengikut pamannya di luar kota, di situ dia bekerja sebagai seorang bengkel. Setelah berapa tahun dengan kesetiaannya, dia bertanya kepada pamannya, apa sih yang menjadi kesuksesan saya, paman? Begitu juga dengan hingga pada akhirnya dia akan punya satu perusahaan yang sangat luar biasa karena kesetiaannya. Jadi apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? Apabila kita setia kepada Tuhan, apabila kita bertanya kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar, dan Dia memberikan kita hati yang sangat luar biasa. Semoga sehingga upah kita akan diberikan, yaitu menghakimi. Seperti yang dikatakan di sini adalah menghakimi kedua belah suku Israel. Betapa bahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bertanya dalam kehidupan kita sendiri. Mari kita bertanya kepada Tuhan, apa sih tujuan kami Tuhan? Kita lanjutkan pada ayat yang ke-29.
bagaimana sih kesetiaan iman seorang murid itu? Yaitu menerima 100 kali lipat. Kita lihat dalam ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah takut meninggalkan apapun demi mengikuti Tuhan. Jangan pernah beranggapan bahwasanya aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Bahkan yang terpenting di sini adalah yang tidak bisa kita lupakan adalah keluarga kita. Keluarga kita adalah hal yang sangat inti dalam kehidupan kita. Tapi Yesus mengatakan di ayat yang ke-29 ini, jangan pernah takut meninggalkan keluarga. Jangan pernah takut dengan apapun masalah yang terjadi di belakangmu. Itu artinya di ayat yang ke-29 ini. Jangan pernah takut dengan masalah yang di belakangmu, maka kamu akan mengikut Tuhan Yesus. Itulah yang terpenting dalam hidup. Maka kamu akan, ketika kamu mengikuti Tuhan, ketika kamu mengikuti alur Tuhan, ketika kamu menjadikan hidupmu sebagai anak-anak dalam perlindungan Tuhan, dalam kendali tangan Tuhan, maka kamu akan menerima upahnya. Bahkan yang dijanjikan di sini yaitu menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal ini sangatlah berarti dalam kehidupan kita. Karena memperoleh hidup yang kekal bukan semata-mata diberikan kepada kita, tapi kita akan mengerjakan keselamatan kita itu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sih kesetiaan iman seorang murid? Dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30 ini, yaitu menjadi yang terdahulu. Sebagai ilustrasi dari ayat yang ke-29 tadi, ada seorang prajurit tentara, dia akan ditugaskan keluar kota. Dia akan meninggalkan semuanya yang ada padanya, akan keluar banyak. Tapi pada akhirnya dia akan menerima pangkat yang penghargaan yang sangat luar biasa daripada petinggi-petinggi. Begitu juga kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Aplikasinya dalam jangan pernah takut meninggalkan segala sesuatu. Apapun masalah yang ada di belakang, tapi tetap teguhlah kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama. Apa sih kesetiaan iman seorang murid menurut Matius 19 ayat 27 sampai 30? Yang ketiga adalah menjadi yang terdahulu. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan menjadi yang terakhir. Seperti yang kita katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ada dua pilihan di sini, saudara-saudara. Apakah kamu akan memilih tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, atau banyak orang yang terakhir akan menjadi yang terakhir? Artinya, dari kerendahan hati kita, kita akan datang kepada Tuhan. Dari kerendahan hati kita, maka Dia akan mengangkat kita kepada yang sangat dengan luar biasa. Kalau kita merendahkan hati kita, kita akan datang kepada ini aku Tuhan. Maka Dia akan membentuk hidup kita. Dia akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Jangan kita menganggap bahwa kita sudah berpegang pada pengertian kita sendiri. Seperti yang dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Orang yang terdahulu ini artinya dia itu memegahkan kemampuannya sendiri, dia itu memegahkan dirinya sendiri hingga pada akhirnya dia akan jatuh. Tapi yang dikatakan di sini adalah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari kita merendahkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bertanya kepada Tuhan, apa sih tujuan hidupku ini Tuhan? Layaklah aku menjadi prajuritmu Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak
di dalam satu sekolah. Dia kepintarannya memang standar. Tapi banyak orang teman-temannya yang sangat luar biasa pintar. Mereka menganggap remeh dia. Pada apa yang terjadi? Anak ini terus belajar dan merendahkan dirinya. Pada akhirnya dia akan menjadi yang tersukses di antara mereka. Apa artinya dalam kehidupan kita? Mari kita merendahkan hati kita. Tuhan akan mengangkat kita pelan-pelan. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera kalau kita bertanya kepada Tuhan dan merendahkan. Apa sih tujuan hidupku Tuhan? Jangan pernah berpaling kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita selalu mengikut Tuhan Yesus. Maka dia akan memberikan jawaban yang terbaik. Jangan berpegang dalam pengertian kita sendiri. Mari kita merendahkan hati kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Semoga kami tidak cuma pendengar setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Semoga firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Semoga apa yang disampaikan hamba-Mu dapat menjadi salah satu keteguhan hati kami untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.